Selamat malam, perkenalkan nama saya Farah Syakwin sebagai mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Fakultas Psikologi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Kita pastinya sudah tidak asing lagi dengan bahasa pergaulan. Kita menggunakan bahasa ini di kehidupan sehari-hari. Namun apakah kita mengenali bahasa yang sering kita pakai ini? Apakah kita mengenali apakah bahasa pergaulan ini? Bahasa pergaulan adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Dahulu bahasa gaul dikenal dengan istilah bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra, bahasa prokem biasa disebut juga dengan bahasa sandi, atau bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Pada awalnya, bahasa pergaulan muncul dan berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an. Bahasa pergaulan tadinya dipakai oleh kalangan-kalangan preman untuk merahasiakan obrolan mereka. Setiap kelompok preman ini memiliki bahasa dan kode mereka sendiri agar obrolan mereka tidak terdengar oleh kelompok lain. Karena itulah muncul bahasa pergaulan. Walaupun fungsinya untuk merahasiakan obrolan mereka agar tidak diketahui kelompok lain, namun orang-orang dari kalangan preman ini menggunakan bahasa ini di situasi yang umum, bukan di suatu situasi yang khusus, sehingga banyak khalayak yang mendengar. Karena seringnya mereka menggunakan bahasa tersebut, pada akhirnya masyarakat awam di sekeliling mereka menjadi mengerti arti kata dan sandi mereka. Akhirnya bahasa prokem tersebut pun digunakan pula oleh masyarakat setempat, digunakan pula oleh orang-orang awam tersebut, dan menyebar luas di masyarakat sehingga menjadi bahasa yang masyarakat pakai. Bahasa prokem pun menjadi bukan sebuah kode rahasia lagi. Perkembangan bahasa gaul ini berkembang pesat dengan adanya kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang komunikasi, selain memacu perkembangan bahasa, juga menggeser penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, munculnya jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok membuat perkembangan bahasa gaul semakin pesat. Dengan media sosial, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Karena itulah perkembangan bahasa menjadi tidak terbatas. Bahasa pergaulan mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia melalui jejaring sosial. Karena pesatnya perkembangan bahasa gaul di jejaring sosial ini, muncullah istilah-istilah baru, kata-kata baru, serta makna-makna baru dalam bahasa tersebut. Lalu, kita akan membahas tentang pengaruh penggunaan bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa gaul mempengaruhi bahasa Indonesia. Dengan perkembangannya, gaya bahasa Indonesia menjadi lebih beragam dan bervariasi. Pada tahun 2000-an, bahasa gaul menjadi populer di masyarakat, terutama kalangan remaja. Remaja-remaja ini juga membuat cara berkomunikasinya sendiri, budayanya sendiri, dan pemikirannya sendiri. Menurut Arum Putri, pengaruh yang ditimbulkan dari munculnya bahasa gaul dapat mempengaruhi eksistensi keberadaan bahasa Indonesia. Pengaruh berkembangnya teknologi komunikasi membuat perubahan pada perilaku masyarakat yang perlahan mulai meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini terlihat dari fenomena di masyarakat, di mana orang-orang lebih terbiasa menggunakan bahasa gaul. Generasi muda di zaman sekarang pun lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing dibandingkan mempelajari bahasa Indonesia. Arum juga berpendapat bahwa penggunaan bahasa gaul dapat menyebabkan menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa gaul memang lebih mudah dan efisien digunakan untuk berkomunikasi, dan makna-makna kata dari bahasa gaul hanya dapat dimengerti oleh kalangan-kalangan tertentu. Oleh karena itu, bahasa gaul lebih sering dipilih sebagai bahasa keseharian oleh kalangan remaja. Hal itu menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia bergeser, bahkan dianggap kuno di kalangan remaja. Karena itulah Arum menyebut derajat bahasa Indonesia mengalami penurunan. Yang ketiga, menurut Beta Puspa,
Ia berpendapat bahwa terdapat pengaruh yang positif dan negatif dari bahasa gaul. Dampak positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Apabila bahasa gaul ini digunakan secara tepat, bahasa ini justru akan memunculkan inovasi-inovasi baru dalam bahasa Indonesia. Hal itulah yang akan memacu perkembangan bahasa Indonesia. Dengan digunakannya bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Kesimpulan dari materi saya hari ini adalah fenomena maraknya penggunaan bahasa pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya adalah sebuah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini dapat berpotensi menghambat perkembangan serta berpotensi mengancam kelestarian bahasa Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melestarikannya. Media sosial menjadi pendukung maraknya fenomena ini karena masyarakat dapat lebih mudah mengetahui dan mempelajari perkembangan bahasa pergaulan di luar sana. Saran dari saya adalah sebenarnya diperlukan adanya pembinaan serta pembimbingan untuk para generasi muda agar mereka memiliki kesadaran untuk tetap melestarikan bahasa Indonesia. Dalam fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia ini tentunya juga membawa dampak positif. Namun, jangan sampai bahasa gaul menjadi alasan terkikisnya kelestarian bahasa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.